Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ketika saya memerlukan bantuan, sudah lebih dari 1 kali kalian mengirim bantuan kepada saya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah,
Melayani bersama di dalam Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Jennifer Benson Schultz. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika 3 orang pria terdampar di sebuah pulau di Mikronesia, suatu regu penyelamat bekerja keras bersama-sama untuk menolong mereka. Kerja sama tim sungguh diperlukan karena krisis kesehatan yang meluas mengharuskan mereka membatasi kontak di antara mereka. Pilot yang pertama kali melihat orang-orang yang terdampar itu menghubungi sebuah kapal angkatan laut Australia yang terdekat dari sana. Kapal tersebut lalu mengirimkan 2 helikopter yang menyediakan makanan, air, dan perawatan medis. Kemudian, para petugas penjaga pantai AS tiba untuk memeriksa keadaan orang-orang tersebut dan mengantarkan sebuah radio. Akhirnya, sebuah kapal patroli Mikronesia mengantar mereka sampai ke tempat tujuan. Banyak hal dapat dicapai jika kita bekerja sama. Jemaat di Filipi mengerahkan upaya mereka untuk mendukung Rasul Paulus. Lydia dan keluarganya menyambut sang rasul di rumah mereka. Clemens, bahkan Odia dan Sintike yang tidak akur, bekerja sama dengan sang rasul untuk mengabarkan Injil. Di kemudian hari, ketika Paulus dipenjara di Roma, jemaat mengumpulkan barang-barang kebutuhan pokok dan mengirimkannya melalui Epafroditus. Mungkin yang terpenting, jemaat di Filipi berdoa bagi Paulus di sepanjang pelayanannya. Teladan orang-orang percaya yang melayani bersama dalam gereja di masa silam itu dapat mengilhami kita hari ini. Ketika kita bekerja sama dengan saudara-saudari seiman untuk mendoakan dan melayani sesama seturut dengan pimpinan dan pertolongan Allah, apa yang kita capai akan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Ini seperti ungkapan yang mengatakan, sendiri kita hanya setetes air, bersama kita adalah lautan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah melayani dengan baik bersama saudara-saudari seiman lainnya? Apa yang menjadi dasar dari ikatan rohani antara Anda dan mereka? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kota Filipi di Makedonia dinamai menurut Filipus II atau Ayah Alexander Agung. Gereja di Makedonia mendapat sanjungan dari Paulus. Mereka adalah satu-satunya gereja yang cepat merespons kebutuhannya, dan Paulus mengapresiasi hal itu. Ia juga menulis, "Sudah lebih dari 1 kali kalian mengirim bantuan kepada saya." Bahkan dalam 2 Korintus 8, Paulus menjadikan gereja Makedonia yang miskin secara ekonomi sebagai contoh bagi gereja kaya di Korintus. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam konteks itulah sang rasul menulis ayat yang sering dikutip ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala hal dapat kutanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan sebuah keyakinannya bahwa dia mampu menanggung segala hal di dalam Tuhan, karena dia yakin Tuhan memberinya kekuatan untuk menyelesaikan segala hal itu. Paulus yakin bahwa ia dapat mengatasi berbagai situasi dan cobaan yang dihadapinya melalui kekuatan Kristus yang ada di dalam dirinya. Dalam konteks ayat ini, Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelapangan maupun kekurangan, karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan.
Paulus telah mengalami banyak tantangan dan cobaan dalam hidupnya, termasuk penganiayaan, penjara, penyakit, dan kekurangan finansial. Namun, ia terus-menerus mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa kekuatan Tuhan akan membantunya melewati segala situasi tersebut. Oleh karena itu, ia dapat memberikan kesaksian bahwa ia mampu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatannya, kita dapat mengatasi segala sesuatu dan merasa cukup dalam segala keadaan. Namun, kita juga harus belajar untuk tetap bergantung padanya dan tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan makna dari pernyataan Paulus bahwa kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu berasal dari Kristus. Paulus percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan Kristus, ia dapat bertahan dan mengatasi segala macam cobaan dan kesulitan dalam hidupnya. Frasa "segala hal" dapat diartikan sebagai segala situasi yang sulit dan membutuhkan kekuatan lebih, seperti kesulitan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, konflik interpersonal, dan seterusnya. Paulus menyatakan bahwa ia dapat menghadapi segala hal ini karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatannya, kita dapat mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Namun, ini juga tidak berarti kita tidak perlu melakukan usaha dan kerja keras dalam menghadapi situasi sulit, tetapi bahwa kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, kekuatan sejati datang dari Tuhan. Paulus mengakui bahwa ia tidak dapat mengatasi segala hal dengan kekuatannya sendiri. Namun, ia percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan dan bahwa kita dapat mengatasi apapun dengan kekuatannya. Kedua, ketergantungan pada Tuhan. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan tantangan yang kita hadapi. Dengan mengandalkannya, kita dapat merasa cukup dan yakin bahwa kita dapat mengatasi setiap masalah dan cobaan. Ketiga, keyakinan dalam Kristus. Paulus memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus dan kekuatannya. Kita juga perlu memiliki keyakinan yang sama dalam Kristus dan mengandalkannya dalam hidup kita. Keempat, kesiapan menghadapi tantangan. Paulus mengatakan bahwa ia dapat mengatasi segala hal dengan kekuatan Kristus. Ini mengajarkan kita untuk siap menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita, baik itu kesulitan dalam pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, atau hal lainnya. Kelima, kepatuhan dalam segala hal. Pernyataan ini juga mengajarkan kita untuk tetap setia dan patuh pada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Karena hanya dengan mengandalkannya kita dapat mengatasi segala sesuatu. Karena itu, pastikan posisi kita bersama Tuhan, maka segala hal akan dapat kita tanggung. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 dan ayat 5 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah, meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan, sumber sukacita itu sendiri. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mengapa harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Artinya, kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat melakukan firman dan hidup di dalam kasih. Sukacita kita bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada masalah kita? Apa mampu bersukacita? Paulus mengajak kita dalam keadaan apapun kita harus boleh bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita senantiasa bersukacita. Apa yang harus kita perbuat? Untuk itu perlu kita renungkan, yaitu: pertama, hiduplah di dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan, setia berdoa, mendengar firman-Nya dan memuji nama-Nya. Seperti kata pemazmur, Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita." Kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Bila kita sudah mensyukuri apa yang ada bagi kita, maka kita tidak lagi bersungut-sungut apapun yang kita terima. Tetapi apa yang ada bagi kita cukuplah. Dengan rasa cukup inilah harta yang mahal yang membuat kita bersukacita. Ketiga, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup ini. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keempat, hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya hati inilah penggerak yang dapat membuat hidup kita gembira. Jadi bila Allah yang berada di hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira. Karena itu marilah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu, bersukacitalah senantiasa. Allah akan memenuhi keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah tidak hanya menciptakan manusia begitu saja, tetapi Ia bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup kita. Allah memenuhi segala apa yang kita perlu, bukan apa yang kita ingin. Keperluan merupakan standar hidup, sedangkan apa yang kita ingin terkadang belum tentu hal itu kita perlu. Jadi ada perbedaan mendasar antara keperluan dan keinginan. Keperluan dapat berkata, cukup, sedangkan keinginan tanpa batas dan selalu berkata, kurang. Mudah bagi Allah memberi apa yang kita mau, bahkan melampaui apa yang kita inginkan. Allah sangat mampu memberi apa saja kepada kita yang sering haus dengan berbagai keinginan sebab Allah kita kaya dan berkuasa. Hanya saja yang sering kita lupa dan gagal memahami adalah, Allah berkehendak agar melalui apa yang Dia beri, namanya dimuliakan. Sebab itu mari kita meyakini bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Biarlah apa yang Dia beri kepada kita, kita pun setuju dan rindu bahwa semua itu menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut selera kita. Melalui ayat ini, kita belajar bahwa ketika kita menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memberkati kita pula seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Bukan berarti, jika kita melakukan perbuatan baik, motif perbuatan baik kita adalah untuk memperoleh lebih banyak berkat. Tekanan ayat itu adalah ucapan syukur Paulus karena jemaat sudah bersedia menjadi saluran berkat untuk orang lain. Marilah kita menyediakan diri untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki dan dapat kita lakukan, mari kita bagikan kepada sesama. Tidak selalu berupa materi, namun perhatian, sapaan melalui WA, atau bertelepon menanyakan kabar, itu pun merupakan bagian dari berbagi berkat. Selama hal itu membawa kebaikan bagi orang lain, lakukanlah. Berbagi berkat tidak akan membuat kita sengsara. Sebaliknya, berbagi berkat menjadikan kita bahagia, dan melatih kepekaan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Paulus ingin meyakinkan mereka bahwa bantuan keuangan jemaat Filipi itu tidak akan membuat mereka berkekurangan. Allah berjanji akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan dasar pemenuhannya itu adalah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai umat yang mengenal Allah, sikap untuk menolong sesama adalah tindakan yang sudah seharusnya dilakukan, terutama memberikan bantuan terhadap pelayanan untuk pemberitaan Injil. Dukungan yang diberikan dapat berupa dana, daya maupun doa sehingga keberadaan kita dapat berdampak bagi yang lain. Doa Paulus terhadap jemaat Filipi dapat terjadi bagi kehidupan orang percaya saat ini. Ungkapan ini adalah pengalaman pribadi Paulus yang telah merasakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah yang disembah Rasul Paulus adalah Allah kita imani yang juga akan memelihara orang percaya kepadanya. Tidak perlu kita takut dengan situasi yang menekan hidup kita seperti Paulus yang ada di penjara. Allah yang Maha Tahu segala kebutuhan hidup kita dibandingkan diri kita. Allah di dalam Kristus yang akan memenuhi segala keperluan kita. Karena itu, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang kita perlu untuk memuliakan namanya. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Nas hari ini mengandung pesan untuk jemaat agar tidak merasa khawatir atau cemas tentang apapun dalam hidup mereka, melainkan membawa segala kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran mereka kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Latar belakang dari ayat ini adalah situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada saat itu. Mereka mengalami tekanan, penindasan, dan ketidakpastian dalam hidup mereka. Rasul Paulus, yang mengenal dan mencintai jemaat tersebut, menulis surat ini untuk memberikan dorongan, penghiburan, dan nasihat kepada mereka. Dalam konteks ini, ayat ini menunjukkan kepada jemaat bahwa ketika mereka menghadapi masalah, kekhawatiran, atau kebutuhan, mereka tidak perlu merasa sendirian atau cemas. Mereka diingatkan untuk mempercayai Allah dan mempersembahkan segala hal kepadanya melalui doa dan permohonan. Tujuan dari doa adalah untuk mengalami kedekatan dengan Allah, mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka kepadanya, dan memberikan syukur bagi semua yang telah diberikannya. Dalam konteks Kristen, doa dan kepercayaan kepada Allah dianggap sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Ayat ini mengajarkan agar umat Kristen tidak bergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi untuk meletakkan segala harapan dan kebutuhan mereka kepada Allah, yang memiliki kuasa dan kasih yang tak terbatas. Jadi, latar belakang dari ayat Filipi 4 ayat 6 adalah memberikan penghiburan dan bimbingan kepada jemaat di Filipi agar tidak cemas dan merasa terbebani oleh masalah hidup mereka, melainkan untuk membawa segala hal kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Untuk menerapkan ajaran Filipi 4 ayat 6 dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Pertama, kenali kecemasan kita, identifikasi dan sadari apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Ketahui bahwa kecemasan adalah manusiawi, tetapi kita harus berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran dan hati kita. Kedua, bawa semua keinginan kita kepada Allah. Tunjukkan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Berbicaralah dengan Dia secara terbuka dan jujur, mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Ajukanlah permohonan kita kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan mampu memenuhinya. Ketiga, sertakan ucapan syukur dalam doa kita. Saat berdoa, selalu sertakan ucapan syukur untuk berkat dan anugerah yang telah diterimanya dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang baik dan berkat yang telah Allah berikan, sehingga hati kita terisi dengan rasa syukur yang memperkuat imanmu. Keempat, serahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Ketika kekhawatiran muncul, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sadari bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita, tetapi Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Berserah diri kepadanya dan percayalah bahwa Dia akan memelihara dan mengurus segala hal dengan baik. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Dari pernyataan Filipi 4 ayat 6, ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus melawan kecemasan kita. Ayat ini menekankan pentingnya melawan kecemasan dalam hidup kita. Kecemasan adalah sikap yang tidak sehat dan dapat mengganggu kesejahteraan kita. Allah menginginkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan, tetapi untuk mempercayakan segala hal kepadanya. Kedua, kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan dalam hidup,
kita harus yakin bahwa Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang peduli dengan kehidupan kita, dan Dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Ketiga, kita harus bermohon dengan ucapan syukur kepada Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya menggabungkan permohonan dengan ucapan syukur. Saat kita membawa keinginan kita kepada Allah, penting untuk juga mengucapkan syukur bagi apa yang telah diberikannya. Ucapan syukur membantu kita untuk melihat berkat-berkat yang telah kita terima dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada kasih dan kemurahan hati Allah. Keempat, kita harus hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Daripada mengandalkan kekuatan dan kecakapan kita sendiri, kita diingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Ketika kita mempercayakan segala hal kepada Allah, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan, hikmat, dan penyertaan dalam hidup kita. Renungkanlah pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, berusaha untuk melawan kecemasan, mempercayakan segala hal kepada Allah melalui doa, mengucapkan syukur, dan hidup dalam ketergantungan kepadanya akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana cara pergi ke surga? Bagaimana menjadi benar di hadapan Tuhan? Filipi 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab Filipi sebagai Rasul Paulus. Kemungkinan besar bersama dengan bantuan Timotius. Artikel selengkapnya: siapa yang menulis kitab Filipi? Siapa penulis surat Filipi? Surat kepada jemaat Filipi, salah satu surat penjara Paulus, ditulis di Roma, di Filipi, yang dikunjungi Rasul pada perjalanan misionarisnya yang kedua. Lydia dan sipir penjara Filipi serta keluarganya bertobat kepada Kristus. Sekarang, beberapa tahun kemudian, gereja sudah mapan, seperti yang dapat disimpulkan dari alamatnya yang mencakup uskup atau penatua dan diaken. Tujuan dari surat ini adalah untuk mengakui pemberian uang dari jemaat di Filipi, yang diberikan kepada Rasul oleh Epafroditus, salah satu anggotanya. Ini adalah surat yang lembut kepada sekelompok orang Kristen yang sangat dekat dengan hati Paulus, dan relatif sedikit yang dibicarakan tentang kesalahan doktrin. Ayat kunci, Filipi 1 ayat 21 berkata, "Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 3 ayat 7, "Tetapi segala keuntunganku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah selalu karena Tuhan, aku akan mengatakannya lagi, bersukacita." Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7, "Janganlah kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucap syukur, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hatimu dan hatimu pikiran dalam Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Surat Filipi dapat disebut sumber daya melalui penderitaan. Buku ini tentang Kristus dalam hidup kita, Kristus dalam pikiran kita, Kristus sebagai tujuan kita, Kristus sebagai kekuatan kita, dan sukacita melalui penderitaan. Buku ini ditulis pada masa pemenjaraan Paulus di Roma, sekitar 30 tahun setelah kenaikan Kristus dan sekitar 10 tahun setelah Paulus pertama kali diberitakan di Filipi. Paulus adalah tawanan Nero. Namun surat ini cukup bersorak penuh kemenangan.
Kata sukacita dan bersukacita sering muncul. Pengalaman Kristen yang benar adalah hasil, apapun keadaan kita, dari kehidupan, sifat, dan pikiran Kristus yang hidup di dalam kita. Surat Filipi mencapai puncaknya pada 2 ayat 5 sampai ayat 11 dengan deklarasi yang mulia dan mendalam mengenai kehinaan dan keagungan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti banyak suratnya, Paulus memperingatkan jemaat baru di gereja Filipi untuk mewaspadai kecenderungan ke arah legalisme yang terus-menerus muncul. Muncul di gereja-gereja mula-mula, begitu terikatnya orang-orang Yahudi pada hukum perjanjian lama, sehingga ada upaya terus-menerus dari pihak penganut Yudaisme untuk kembali pada ajaran keselamatan melalui perbuatan. Namun Paulus menegaskan kembali bahwa keselamatan hanya melalui iman di dalam Kristus saja dan mencap kaum Yudaisme sebagai anjing dan manusia yang berbuat jahat. Secara khusus, kaum legalis bersikeras bahwa orang-orang yang baru percaya kepada Kristus harus terus disunat sesuai dengan persyaratan perjanjian lama. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan usaha mereka sendiri dan meninggikan diri mereka di atas orang-orang Kristen non-Yahudi yang tidak berpartisipasi dalam ritual tersebut. Paulus menjelaskan bahwa mereka yang sudah dibasuh dengan darah anak domba tidak lagi boleh melakukan ritual yang melambangkan perlunya hati yang bersih. Penerapan praktis. Surat Filipi adalah salah satu surat Paulus yang paling pribadi, dan oleh karena itu surat ini mempunyai beberapa penerapan pribadi bagi orang percaya. Ditulis selama masa penahanannya di Roma, Paulus menasihati jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya dan didorong untuk memberitakan firman Allah dengan lebih berani dan tanpa rasa takut selama masa penganiayaan. Semua orang Kristen pernah mengalami, pada satu waktu atau yang lain, kebencian orang-orang yang tidak percaya terhadap Injil Kristus. Ini yang diharapkan. Yesus berkata bahwa dunia membenci Dia dan dunia akan membenci para pengikutnya juga. Paulus menasihati kita untuk bertekun dalam menghadapi penganiayaan, untuk berdiri teguh dalam satu roh, berjuang sebagai satu orang untuk iman akan Injil. Penerapan lain dari surat Filipi adalah perlunya umat Kristiani bersatu dalam kerendahan hati. Kita dipersatukan dengan Kristus dan kita perlu berusaha untuk bersatu satu sama lain dengan cara yang sama. Paulus mengingatkan kita untuk sepikiran, mempunyai kasih yang sama, menjadi satu dalam roh dan tujuan, dan membuang kesombongan dan keegoisan, tetapi dalam kerendahan hati menganggap orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain dan memperhatikan kepentingan orang lain satu sama lain. Konflik di gereja-gereja saat ini akan jauh berkurang jika kita semua mencamkan nasihat Paulus. Penerapan lain dari surat Filipi adalah sukacita dan kegembiraan yang ditemukan di seluruh suratnya. Ia bersukacita karena Kristus diberitakan. Dia bersukacita atas penganiayaannya. Dia menasihati orang lain untuk bersukacita dalam Tuhan dan dia menyebut saudara-saudara di Filipi sebagai kegembiraan dan mahkotanya. Ia merangkum nasihat ini kepada orang-orang percaya. Bersukacitalah selalu karena Tuhan. Sekali lagi aku ucapkan bersukacitalah. Sebagai orang beriman, kita bisa bersukacita dan merasakan damai sejahtera Tuhan dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jika kita, dalam segala hal dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonan kita diberitahukan kepada Tuhan. Sukacita Paulus.
Meskipun dianiaya dan dipenjarakan, terpancar melalui surat ini, dan kita dijanjikan sukacita yang sama seperti yang Dia rasakan ketika kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana aku dapat bergandengan tangan dengan saudara-saudari seimanku untuk melayani-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.